Amut berjalan mendekati Suho dan bertanya, "Jadi, bahkan Tarnak, Monarchs of Iron Body sekalipun kalah di tangan Monarchs of Shadow." Melihat perawakan Amut yang mengerikan, ditambah dengan level kekuatannya yang begitu tinggi, Suho diam, bingung menjawab. Menatap Amut, Suho berkata dalam hati, "Makhluk ini, Amut, karena dia menyebutkan nama Monarchs of Iron Body, apa itu artinya dia adalah pengikutnya? Kalau dia tahu aku anak Shadow Monarch, bisa-bisa dia berubah sikap." Tiba-tiba, Amut menghujamkan kaki besarnya ke arah Suho. "Monas muda!" teriak Esil yang khawatir. Berawak! Amut menginjakan kakinya di tempat Suho berdiri. Namun, Suho dengan cepat melompat ke belakang menghindari serangan Amut. Melihat Amut yang tiba-tiba menyerangnya, Suho bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Amut menjawab, "Terlalu lama memikirkan jawabanmu bertanda bahwa kau sedang ingin berbohong. Kalau kau tidak menjawabku dengan segera, aku akan membunuhmu." Mendengar pernyataan Amut, Suho berkata dalam hati, "Makhluk ini terlalu gampang membunuh." Amut bertanya pada Suho, "Aku akan bertanya sekali lagi, apa Monarchs of Iron Body mati dibunuh oleh Monarchs of Shadow?" Suho menjawab, "Iya, ku dengar dia membunuh semua Monarchs." Setelah menjawab pertanyaan Amut, Suho yang khawatir bertanya-tanya dalam hati, "Kau tidak berencana untuk marah setelah mengetahui soal kematiannya, kan?" "Madek!" Apa dia baru saja tertawa? Ucap Suho yang sangat terkejut ketika melihat respon dari Amut. Mendengar jawaban Suho, Amut berkata, "Entah kenapa aku merasa dia tidak akan pernah datang lagi. Jadi pada akhirnya dia menghilang selama-lamanya. Tampaknya aku harus berterima kasih kepada Monarchs of Shadow." Melihat respon dari Amut, Suho bertanya, Kau bukan salah satu pengikut Monarch of the Iron Body, kan?" Amut menjawab, "Aku pengikut orang itu? Jangan mengatakan hal menjijikan begitu. Sudah saatnya bagimu untuk mati." Amut tiba-tiba mengepalkan tangannya, mengumpulkan seluruh energinya dan bersiap memukul Sung Suho. Sung Suho yang melihat serangan itu bersiap menahan dengan kekuatan seadanya. Namun, tepat saat tangan Amut akan menghantam Suho, sebuah rantai muncul entah dari mana, melilit tubuh Amut dan menghentikan pukulan mautnya. Amut yang tubuhnya terantai kembali berkata dalam hati, "Alamak, kenapa rantai-rantai terkutuk ini lagi? Apa aku telah melewati batas yang diperbolehkan untukku?" Setelah melilit tubuh Amut, rantai itu mulai menariknya dengan paksa, menyeretnya perlahan kembali ke dalam bayangan gelap piramida. Amut meronta, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi cengkraman rantai itu terlalu kuat, tak tertahankan. "Rantai sialan! Tarnak goblok! Mek bajingan! Sialan!" Di antara jeritan dan perlawanan Amut, rantai-rantai itu terus mencengkramnya tanpa ampun, menenggelamkannya perlahan, hingga hanya suara kemarahan yang tersisa di udara yang kini sunyi. Sung Suho yang melihatnya nampak terkejut bukan main, dan dirinya berkata dalam hati, "Rantai-rantai itu tiba-tiba muncul dan langsung menyeretnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi syukurlah rantai-rantai itu muncul." Esil yang khawatir langsung mendekati Suho dan bertanya, "Monas kecil, apa kau baik-baik saja?" "Iya, aku baik-baik saja," jawab Sung Suho. Suho berkata pada Esil, "Karena kita sudah tahu keberadaan monster itu, sebaiknya kita berhati-hati. Mari gunakan kesempatan untuk membantu Grey dan anggota Asura Guild." Kelunding! Suho sangat terkejut membaca emergency quest yang muncul di hadapannya. Quest tersebut mengatakan bahwa retakan dimensi telah terdeteksi. Suho harus bergegas pergi ke gate yang sesuai dan kalahkan sumber yang menyebabkan retakan dimensi. Suho yang membaca questnya bertanya-tanya, ada yang aneh dengan questnya. Melihat Suho terdiam, Esil bertanya, "Monas muda, ada apa?" Dengan wajah khawatir, Suho menunjuk questnya sembari berkata, emergency questnya berubah. Monster tadi dipanggil sebagai keturunan Monarchs of Iron Body." Nampak quest yang muncul di hadapan Suho memerintahkan Sung Suho untuk segera pergi ke gate yang sesuai dan melepaskan Iron Body Descendant, Amut. Singkat cerita, Suho dan Esil masuk ke dalam piramida.
Memasuki piramida, Suho menemukan pasukan Ghoul Scavenger yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Suho berkata dalam hati, orang-orang itu, mereka dari Ghoul Scavenger. Apa mereka dibantai oleh Amut? Memasuki ruangan Amut di rantai, Suho menatapnya. Amut yang melihat kedatangan Suho berkata, "Jangan bilang kau datang mencariku. Nyalimu boleh juga manusia." Mendekati Amut yang dirantai, Suho berkata, "Kali ini aku datang untuk berbicara dengan serius." Amut menanggapi, "Bukankah kita sudah berbincang tadi?" Suho menjawab, "Mencoba membunuh seseorang tidak termasuk sebuah percakapan." Amut menanggapi, "Begitu, aku hanya sempat belajar dari Tarnak dan cuma itu yang dia tahu. Kalau kau mau menggerutu, mengeluh sana ke orang mati itu." Mendengar perkataan Amut, Suho berkata dalam hati, rasanya seperti berbicara kepada bocah kasar. Aku harus merekrut makhluk ini sebagai rekanku? Suho bertanya ke Amut, "Aku menyadari bahwa kau punya dendam terhadap Monarchs of Iron Body. Kenapa begitu?" Amut menjawab, "Apa benar-benar itu yang ingin kau tanyakan saat datang kemari?" "Ya, bukan berarti ada hal lain yang harus aku lakukan. Terantai seperti ini, baiklah, aku akan memberitahumu. Namaku Amut. Aku diciptakan oleh Monarchs of Iron Body Tarnak dan seorang spellcaster hanya untuk dibuang di makam ini." Setelah mendengar penjelasan Amut, Suho bertanya, "Maksudmu Monarchs of Iron Body dan seorang spellcaster menciptakanmu?" Amut menjawab, "Itu benar, mereka mengambilku, seorang bis biasa, dan menjadikanku seperti ini. Sekarang, disinilah aku, ditinggalkan terantai di makam menyedihkan ini yang dipenuhi oleh makhluk mati." Suho bertanya kembali, "Apa tidak ada cara untuk menghancurkan rantainya?" Amut menjawab, "Rantai-rantai ini dibuat melalui sihir, akan beregenerasi jika aku pergi terlalu jauh. Itu alasan kenapa aku tidak pernah melihat kedalaman makam ini. Aku tidak akan pernah memaafkan Tarnak dan spellcaster itu karena memberikanku keberadaan yang terkutuk ini." Suho memperhatikan Amut dan berkata dalam hati, "Tujuan misinya untuk membebaskan Amut. Aku harus menemukan cara untuk menghancurkan rantai yang mengikat Amut. Tapi bagaimana caraku menyingkirkan rantai yang terus pulih dengan sendirinya? Jika ini hanya sekedar pasak untuk ditarik, kurasa Amut pasti sudah melakukannya." "Tunggu, pasak?" Suho menyadari sesuatu, kemudian bertanya ke Amut, "Amut, saat kau diikat di sini, apa sudah ada bis lainnya di tempat ini?" Amut menjawab, "Iya, ada." Suho bertanya kembali, "Maka kau bukanlah pemilik dungeon ini, kan?" Amut menjawab, "Bukan, aku bukan pemilik tempat ini." Suho bertanya kembali, "Lalu, apa kau pernah melihat ruangan dengan pintu besi raksasa di makam ini?" Amut menjawab, "Aku hanya tahu ruangan ini. Rantainya tidak pernah membiarkanku untuk lebih jauh menjelajahi makam. Tapi kenapa kau bertanya seperti itu?" Setelah mendengar jawaban Amut, Suho memegang dagunya sembari berpikir, aneh, Amut seharusnya tidak memiliki masalah bergerak di dalam dungeon. Lalu kenapa sang spellcaster membuatnya agar rantainya pulih jika dia bergerak terlalu jauh? Jika tebakanku benar. Sesudah memikirkan hal itu, Suho menyadari sesuatu dan berkata ke Amut, "Amut, jika aku mengeluarkanmu dari sini, bisakah kau mengabulkan keinginanku?" Amut berkata, "Maksudmu, kau benar-benar akan membebaskanku? Jika kau berencana untuk membebaskanku, maka aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Apa maksudmu kau bahkan akan membunuh sang spellcaster dimanapun mereka berada? Atau apa kau tahu cara untuk menghancurkan sihir ini? Jika kau bercanda soal ini, maka kau tahu apa yang akan terjadi, kan?" Esil mulai khawatir dan memanggil Suho. Monarchs muda." Suho menjawab, "Mari dengarkan dia dan putuskan nanti." Suho menatap Amut, lalu berkata, "Aku akan menghancurkan dungeon ini. Kau bilang kalau rantainya menghalangimu menjelajahi makam ini lebih dalam, kan? Jika memang itu niatan sang spellcaster, mungkin itu karena dia takut kau akan berusaha membunuh pemilik dungeonnya. Jadi, jika aku mengalahkan pemilik dungeon dan dungeonnya runtuh, menurutmu apa yang akan terjadi kepada pasak yang menahan rantainya? Jika pasaknya tidak tertancap lagi, apa rantainya masih akan berfungsi?" Mendengar penjelasan Suho, Amut yang terlantai di sana terdiam, tidak melakukan pergerakan. Perlahan, dirinya menatap Suho, lalu berkata, "Itu ide yang menarik."
Setelah menyelesaikan perbincangannya dengan Amut, Suho mulai menjelajahi dungeon bersama Esil. Sementara itu, Beru ditinggalkan Suho untuk tetap berjaga bersama Amut. Beru yang ditinggalkan oleh Suho mulai nangis, lalu berputar-putar di atas kepala Amut sembari berkata, "Monas muda, kenapa saya, Beru, harus ditempatkan di sisi reptil primitif ini dibandingkan di sisi Anda?" Melihat tingkah Beru, Amut berkata, "Jangan berterbangan seperti nyamuk." Beru yang disebut nyamuk merasa kesal dan berkata ke Amut, "Nyamuk katamu, apa kau mau mati di tangan tubuh asliku?" Mengetahui identitas Suho, Amut berkata, "Siapa yang akan mengira bocah itu adalah anak dari Shadow Monarchs?" Amut memegang lantai di bawahnya sembari berkata dalam hati, "Ini adalah titik terdalam makam yang bisa aku raih. Sudah lama sejak anak Shadow Monarchs menjelajah lebih dalam. Jika dia gagal mengalahkan pemilik dungeon, berakhirlah sudah. Jika dungeonnya runtuh tapi rantainya tetap berfungsi, juga sama saja sih. Tapi ada sesuatu di ucapannya yang memberikanku perasaan yakin yang aneh." Jadi, jika kau keluar dari sini, kau akan memegang ucapanmu, kan? "Tarnak, kau selalu bilang kalau kekuatan yang sebenarnya ada di kekuatan fisik, dan membuatku berdasarkan gambaran itu. Tapi makhluk yang lebih lemah dari kita malah terlihat lebih hebat. Jika itu dia, mungkin dialah orang yang bisa membebaskanku dari tempat ini." Brawak! Terdengar suara menggelegar saat Suho melancarkan pukulan mautnya pada patung raksasa yang menghadang jalannya. Terhantam kekuatan dahsyat Suho, patung itu runtuh, kepalanya terlepas dan menggelinding ke lantai. Menatap entitas kuat di hadapannya, Suho berkata pelan, namun penuh keyakinan, "Tinggal satu lagi." Kini Suho dan Esil berdiri di depan sebuah ruangan yang megah dan suram. Di dalamnya, sosok yang mengintimidasi duduk santai di atas singgasananya. Nama merah terang menyala di atas kepalanya, Gravekeeper. Sika.